Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat ya, meskipun dalam situasi yang serba genting seperti ini. Baik, sekarang saya mau ngasih tutorial tentang aplikasi pembelajaran online yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya, melalui Direktorat KSAK ya. Jadi Kementerian Agama mengeluarkan aplikasi pembelajaran online atau yang disebut dengan e-learning ya, yaitu versi 1.3. Nah, jadi untuk mengaksesnya teman-teman bisa buka di sini, alamatnya adalah baharudin12.ddns.net/28091. Nah, ini. Lalu setelah diketikkan, tekan enter. Nah, di sini akan terbuka halaman login e-learning MTS. Nah, tinggal di sini kita masukkan user dan password yang sudah saya bagikan. Misalnya kalau saya di sini pakai user saya ya, pakai NUPTK. Jadi kalau yang sudah punya NUPTK pakai NUPTK, kalau yang belum pakai NIK. Ini akun saya. Lalu masukkan passwordnya. Setelah itu klik login. Nah, seperti itu. Nanti untuk siswa juga loginnya sama di situ ya. Jadi aksesnya tadi sama. baharudin12.ddns.net/28091. Jadi satu pintu ya, siswa dan guru satu. Nah, oke. Di sini kalau misalnya mau tutorial, silakan teman-teman klik aja di sini selanjutnya ya, untuk tutorial fungsi-fungsi daripada menu di sini. Nah, mungkin di sini sedikit saya jelaskan. Jadi aplikasi ini fiturnya adalah ada forum madrasah, ada kelas online. Nanti di sini kita buat kelas online sesuai pelajaran masing-masing yang diampu ya. Lalu ada kalender akademik, ada komunikasi. Nah, komunikasi ini untuk mengirim surat, misalnya sesama guru berkirim surat, misalnya komunikasi. Ada menu notifikasi. Notifikasi ini untuk melihat kegiatan siswa ya, siswa yang tergabung ke dalam kelas kita. Klik ulang jadi hilang dia. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah terbuka berandanya seperti ini ya. Jadi ada kita mau bikin status misalnya, boleh di sini. Jadi di sini digunakan untuk memberikan informasi boleh ya, baik kepada siswa maupun kepada guru. Karena di halaman beranda ini forum madrasah ya, ini sifatnya umum, siapapun bisa melihat, siswa. Nah, kalau kita mau memulai membuat kelas online, maka kita pilih menu kelas online, lalu kita klik buat kelas baru. Nah, silakan sini klik pilih kelas berapa ya, misalnya kelas 9, rombelnya 9A, nama kelasnya. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Di sini contohnya sih 7A. Misalnya saya akan membuat kelas online yaitu sains atau tutorial ya, tutorial misalnya saya tutorial
Ya, pokoknya tutorial apa saja ya, saja. Ini kelas saya. Nah, di sini isikan deskripsi. Ini harus diisi. Ya, misalnya kita isi tutorial apa saja deh. Ya. Nah, cuman di sini harus memilih mata pelajaran. Jadi kelas tutorial untuk mata pelajaran apa? Nah, di sini yang cocok dengan tutorial itu apa? Sosiologi, sejarah, ekonomi. Misalnya tutorial TIK lah ya. TIK ya. Lalu, nah, agenda ini untuk menentukan untuk berapa kali pertemuan kita memakai kelas online ya. Kalau misalnya sekarang bulan Maret ya, atau untuk jangka 1 semester ya, 1 semester itu kalau seminggu sekali masuknya sesuai jadwal ya, berarti kali 18 minggu ya, berarti 18 kali. Tapi kalau kita membuat dari mulai bulan April lah misalnya, berarti April, Mei tinggal 2 bulan ya. 2 bulan berarti 4 minggu kali 1 ya 4 berarti ya. Kalau seminggu 1 kali ya, katakan minimal seminggu 1 kali lah ya. Contohnya gini, lalu right klik buat kelas. Oke, sudah berhasil membuat kelas. Lalu selanjutnya apa? Ini tadi coba cek untuk menu komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini kita kirim surat, misalnya tinggal kirim ke siapa atau mau kirim ke semua guru. Berarti ini nggak perlu dipilih, semuanya akan terkirim. Tapi kalau misalnya ke salah satu, misalnya klik saja orangnya, di sini tuliskan di situ. Hai, misalnya kirim. Itu tadi di menu komunikasi. Nah, selanjutnya karena kita balik lagi ke beranda ya, kita kan mau membuat kelas online. Nah, kita pilih kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini pun ada lagi namanya timeline kelas. Timeline kelas ini untuk memberikan pemberitahuan. Tapi kalau ini khusus nanti untuk siswa-siswa yang tergabung ke dalam kelas kita yang bisa membacanya. Misalnya untuk menginformasikan atau menginstruksikan sesuatu ya, atau memberi perintah apa yang harus dikerjakan siswa, kita bisa tulis di sini. Atau misalnya untuk mengecek kehadiran, silahkan sudah login, berkomentar dengan tunjuk tangan misalnya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk kita mengecek siapa saja yang sudah login. Karena kalau tidak dikasih ini, nanti siapa yang login, siapa yang belum, nggak ketahuan. Jadi kita perintahkan siswa untuk berkomentar, kita bagikan. Nah, ini nanti akan dibaca oleh siswa. Jadi siswa tinggal isikan komentar di timeline kita. Itu menu timeline kegunaannya. Lalu setelah itu kita buat standar kompetensi. Standar kompetensi ini biasanya ada di buku guru. Baik kompetensi pengetahuan, kita tinggal tuliskan di sini. Ya, biasanya kata-kata lupa saya. Tinggal copy paste aja kalau punya buku digital ya. Dapat download misalnya. Ada kan, tinggal copy dari bukunya, pastekan di sini, lalu simpan. Begitu juga untuk kompetensi keterampilan, sama, edit, pastekan di sini, simpan.
Yang berikutnya untuk membuat kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini juga sama, dilihatnya dari buku guru. Jadi setiap materi yang mau kita sampaikan itu kan ada kompetensi dasarnya. Kalau ada beberapa kompetensi dasar, kita tinggal urutkan. Dari kompetensi ke satu apa, copy paste juga, lalu simpan. Kalau sudah, nanti ini naikkan jadi nomor 2, kompetensinya apa, lalu simpan. Begitu juga untuk keterampilannya, nomor 1-nya apa, kompetensinya, simpan. Nomor 2 apa, simpan. Itu membuat kompetensi, mengisi kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar ini nanti akan dipanggil, akan dipilih ya, di dalam menu-menu berikutnya. Misalnya di dalam RPP nanti akan menentukan kompetensi dasar dari yang sudah kita buat. Itu ya. Nah, berikutnya menu kriteria ketuntasan minimal. Jadi dengan aplikasi ini kita membuat KKM itu akan secara otomatis ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini karena kita belum mengisi, kita coba isi dulu ya kompetensi dasar. Biasanya kan siswa memiliki setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Oh, andaikan kau datang dan lain-lain lah. Belum simpan, langsung sini lagi. Siswa memiliki keterampilan. Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Kalau kompetensi dasarnya adalah mampu menjalankan Word. Bukan menjalankan, berarti mampu memahami teknik dasar, memformat paragraf, aplikasi simpan. Nanti kalau ada nomor 2 tinggal klik baikkan nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini misalnya keterampilannya adalah dapat mengoperasikan dapat melakukan formatting Nah, kita sudah berhasil membuat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, ketika KD satunya sudah dibuat, KD-nya sudah dibuat, maka kita baru bisa membuat kriteria ketuntasan. Ya, pilih KD-nya, ya, kompleksitas KD-nya seperti apa yang kita ajarkan itu, misalnya ya sedanglah. Kemudian daya dukung di madrasahnya bagaimana, misalnya sedang. Nah, bagaimana kemampuan siswanya?
ya kita bisa lihatlah ya, misalnya rendah. Maka KKM daripada KD yang barusan dibuat adalah 50. Nah, kalau kita rubah misalnya sedang, maka dia naik sendiri, jadi KKM-nya naik. Oke. Nah, di sini pun intervalnya sudah langsung kurang dari 67 berarti D, 69 C, dan seterusnya. Nah, jadi ini berpengaruh nih, ketika kita rubah maka akan berubah KKM juga. Selesai. Berikutnya adalah membuat rencana pembelajaran. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, kita klik buat rencana. Tanggal, untuk tanggal berapa nih? Formatnya adalah, nah kita klik aja. Misalnya untuk bulan April, ya. Bulan April mulai tanggal 1 April. Pilih jam keberapa? Misalnya jam ketiga sampai dengan jam keempat. Jadi di pembelajaran online ini mungkin bisa disusun jadwal seperti pembelajaran reguler ya. Jadi jam ke-1 jam ke-2 siapa, nanti jam ke-3 jam ke-4 bagian siapa, dan seterusnya. Kalau memungkinkan ya, tapi kalaupun enggak ya tergantung nanti. Gitu, ya. Nah, lalu pertemuan keberapa nih? Misalnya pertemuan ke-1 karena baru pertama. Apa materi yang dibahas? Misalnya memformat paragraf menggunakan aplikasi. Materinya, kompetensi intinya apa? Nah, KI3 pengetahuan. Kompetensi dasarnya apa? Memahami dasar. Ini yang sudah tadi kita buat ya, tinggal pilih saja. Tujuan pembelajarannya melakukan formatting paragraf dalam aplikasi metodenya. Misalnya metodenya adalah ceramah, akan diawali dengan penjelasan pasti ya, ceramah, lalu simulasi. Simulasi itu berarti praktek. Oke. Sumber medianya apa? Misalnya kelas 11. Selain itu juga kita bisa menggunakan internet. Kegiatan belajar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Misalnya yang pertama, siswa mendengarkan. Atau pertama, siswa berdoa bersama berdoa. Ini seperti biasa lah, ini belajar langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, setelah berdoa, apa yang dilakukan? Ini pendahuluan ya, kegiatan pendahuluan. Kegiatan intinya itu misalnya siswa mendengarkan penjelasan tata cara aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Ini penutup misalnya.
Biasanya yang penutupnya adalah bila ku jatuh cinta, aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. paragraf. Melewati dinginnya Bentuknya nanti ya. Kita bersama-sama membaca dinginnya mimpi. kegiatannya terakhir. Nah, penilaian mau apa bentuknya, apakah tes tertulis ataukah tugas ataukah tes lisan. Kita tentukan misalnya di sini tes praktek ya, atau untuk teori kan, karena ini teori. Tapi di sini KI pengetahuan ya, maka kita gunakan kerja tes, Jatuh cinta bersama lalu klik simpan. Nah, jadi aplikasi yang dirancang ini sebetulnya dirancang untuk termasuk juga pengawas. Nanti pengawas madrasah bisa login ke sini, bisa membaca ini semua, membaca administrasi pembelajaran kita. Nah, jadi administrasi pembelajaran ini bisa dicek secara online. Nah, ini tadi yang hasil kita buat yang semester 1 ada di sini, digeser saja. Nah, ini jadi kalau mau memeriksa pengawas tinggal login aja ke sini. Oke, nah selanjutnya tinggal kita masuk di bagian bahan ajar. Nah, jadi bahan ajarnya ini berupa apa? Apakah kita membuat tulisan sendiri atau kita mengambil video, untuk dipelajari siswa dari YouTube atau dari mana gitu, tinggal upload saja nanti. Ataupun misalnya dari buku paket. Jadi dari buku paket kita bagikan bahan ajar. Dari mana nih? Ambil dari kelas lain atau ambil dari komputer. Misalnya ambil dari komputer dah. Jenis bahan ajarnya apa? Bentuk formatnya apa? Word, apa PDF, Excel, PowerPoint, atau video, atau link artikel, atau bahan ajar berupa gambar. Serah. Nah, misalnya link artikel ya. Nah, kita cari dulu lah artikelnya gitu ya. Misalnya cara menikmati paragraf sampai pada saat aplikasinya maksudnya. aku memulihkan rasa Jadi curang ya, di hatiku. kita pun belajar dari internet karena tadi kan medianya internet, mengidentifikasi kita ini dah bener kan isinya. Cara mengatur format teks dalam siap. Udah benar, tinggal kita kopikan saja ini, copy, kita masukkan di sini. Masukkan link URL paste. Bahan ajarnya bernama cara mengatur format teks dalam copy aja. Keterangannya samain aja, tambahin URL, link URL karena kita ngambil bahan ajar dari. Oke,
Nah, di sini share bahan ajar, apakah mau di share atau belum, terserah. Jadi misalnya kita mau baca-baca dulu sebelum di share, boleh. Jangan dulu langsung di share ya, nanti ada share-nya. Kita jangan dulu di share lah misalnya. Untuk kelas apa, dibagikan untuk kelas apa nih? Misalnya untuk tutorial apa saja. Jadi jangan dulu dibagi. Simpan aja. Oke. Nah, bahan ajar kita sudah ada, tinggal nanti siswa di sini pun bisa membuka di menu bahan ajar dia. Buka. Nah, kita lihat data siswa. Sebetulnya itu sampai situ tugas awal ya. Kalau ini tugas operator gitu. Atau kita pun mau memasukkan bisa undang siswa. Nah, kelas berapa yang mau dimasukkan? Karena tadi kita menentukan kelasnya di kelas 9, di awal tadi membuat kelas online kan di kelas 9 ya. Berarti ini untuk kelas 9. Jadi mungkin kalau ada beberapa pelajaran yang sama untuk masing-masing tingkat, makanya nama kelasnya dibedakan. Ya, misalnya TIK kelas 10, TIK kelas 11, TIK 9 gitu. Supaya siswanya masing-masing. Nah, kalau sudah muncul gini caranya apa gabungkan semua atau dipilih? Ya, terserah. Kalau mau dipilih berarti klik nih satu-satu. Pilih yang punya HP lah gitu. Kalau yang nggak punya HP kan percuma ya. Dipilih yang punya HP misalnya. Atau gabungkan semua. Jadi semua siswa harus masuk sini. Oke. Nah, maka semua siswa ini sudah tergabung di yang gabung di kelas kita. Oke, kalau selesai di sini ada kali tutup. Nah, sudah. Nah, nanti kalau sudah memasuki jadwal, kita tinggal tadi lihat absennya di sini. Kalau yang sudah berkomentar hadir, teman beberapa, kita di sini tinggal hadir apa enggak. Kita pilih ya. Hadir alfa sakit izin terlambat. Ini standarnya hadir. Nah ini jurnal ini kalau misalnya ada catatan-catatan kejadian penting boleh di sini ditambahkan. Nah terus, untuk tadi tesnya itu apakah kita bisa dengan online ya atau dengan penilaian pengetahuan ini, misalnya kita memberikan tugas ya, jadi nanti tugas yang harus diupload oleh siswa kemudian kita nilai, maka di sini menilainya. Nah ini untuk tugas penilaian keterampilannya tugas, jadi ini dua menu ini adalah untuk tugas kalau ada tugas. Kita nanti contohin ya. Tapi kalau misalnya kita mau tes tertulis saja secara online, maka kita bisa gunakan menu computer based test. Ini kita buat ujian baru ya, di akhir pertemuan misalnya kita membuat tes. Ujiannya apa? Di sini. Kalau mau ulangan harian, akhir semester atau kuis atau lainnya. Misalnya kita pakai kuis saja deh. Nama CBT-nya apa? Misalnya quiz satu. Judul materinya adalah paragraf. Waktunya berapa? Terserah, apakah 120 menit berarti 2 jam atau cukup dengan 60 menit. Tanggalnya mulai tanggal berapa, misalnya kita atur sesuai jadwal ya. Kalaupun nanti ada guru lain yang memberikan kuis juga, kita sesuaikan di sini. Mulainya jam berapa, pilih ya, tanggalnya tanggal 2, mulainya jam
Misalnya kita atur di jam 9 dah, jam kedua ya. Nah ini mulainya, ini akhirnya kapan nih? Atau tanggal 2 juga ataupun tanggal 3 nya, terserah. Misalnya tanggal 2 lagi. Tadi mulai jam 9 misalnya, ini berakhir untuk login ujian ya maksudnya ya. Tanggal 2 juga loginnya jam 9 malam berakhir. Oke. Soalnya mau diacak atau tidak? Kalau tidak mau diacak, yang ininya dimatikan. Ujian aktif, aktifkan aja. Jadi nanti ketika tanggal 2 ini sudah otomatis aktif. Setelah mengatur nama ujian dan sebagainya, barulah membuat soal. Nah, soalnya apa? Kalau soalnya pilihan ganda, ini nanti jawabannya otomatis akan langsung diperiksa oleh sistem. Jadi pilih jenis soalnya, mau pilihan ganda ataupun betul atau salah, ataupun menjodohkan, atau jawaban singkat, atau esai, terserah. Nah, misalnya kita gunakan ini, boleh kelima-limanya digunakan boleh satu soal itu. Tapi menurut saya lebih baik yang bisa diperiksa secara langsung aja yang ini nih, 3 ya. Kalau short answer kadang nggak tepat juga. 3 ini bisa, misalnya multiple choice. Apakah yang dimaksud dengan format paragraf pertanyaannya? Di sini jawabannya bisa sampai 5 opsi ya, sampai E, tapi terserah kita mau sampai berapa opsi, terserah. Misalnya jawaban A itulah, ini contoh ya, jawab A, kemudian yang B nya B nya jawaban B nya apa, lalu yang ini jawaban C, jawaban D. Itu ya. Kalau sudah, tambah soal untuk menyimpan. Oke, soal pertama sudah, tinggal ini soal kedua. Sampai berapa soal? 15 soal, 20 soal, terserah. Nah, setelah buat soal, ini bisa juga diimpor sebetulnya. Jadi soalnya bisa langsung diketik, copy paste saja, ataupun melalui proses impor ya, atau ngambil dari bank. Misalnya ini contoh saja, simpan kalau sudah selesai. Nah, kira-kira itu. Nah, tadi ini kan kalau tes online ya. Bagaimana kalau kita membuat ini untuk tugas? Jadi ini digunakan untuk memberikan tugas ya, buat penilaiannya apa. Pertemuan keberapa tadi? Misalnya pertemuan berikutnya mau tugas, misalnya pertemuan kedua. Penilaiannya adalah pementasan. Nah, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan atur pengaturan ini. Apakah tugasnya nanti diupload atau tidak? Ya berarti kan harus dikirim ya. Ya udah, suruh upload aja. Oke, sekarang KD-nya apa? Nah, ini KD-nya masih KD 31. Oke. Pertemuan penilaian kedua, karena yang ke-1 tadi tes. Instruksi. Nah, untuk tugas ini instruksi apa? Misalnya ya, carilah artikel tentang fungsi tombol.
tentang kegunaan tombol fungsi. Pada TB dalam password. Setelah itu foto atau kalian klik melalui menu. Nah, jadi instruksi untuk tugas. Kapan mulai pengerjaannya? Misalnya pengerjaannya berarti harusnya minggu berikutnya. Tanggal 9. Mulainya sore aja. Setelah pulang sekolah, mulainya bolehlah dari 12 selesai jam 10 malam. Nah, ini kita membuat penilaian pengetahuan melalui penugasan. Begitu juga untuk penilaian keterampilan. Kita nanti tentukan juga keterangannya yang harus dikerjakan siswa, instruksinya kayak gini nanti ada. Nah, kira-kira itu. Berikutnya ini untuk penilaian akhir semester. Kita tinggal memasukkan nilainya sih. Nah, nilai yang dimasukkan dari mana? Bisa dari nilai tugas yang tadi atau dari nilai ujian CBT. Ya, jadi kita masukkan nilai saja di sini. Kalau sudah dimasukkan, kita rekap untuk nilai raport juga sama di sini dimasukkan. Untuk pengetahuannya berapa, untuk keterampilannya berapa. Setelah ini kayaknya otomatis ya, otomatis nanti dia merekap sendiri. Ini kalender kelas ya, kalau mau ada kalender, pengaturan kelas. Pengaturan kelas ini kalau mau mengubah nama kelas ya, misalnya atau apa saja yang mau dirubah, tinggal simpan atau reset. Saya kira itu dulu ya untuk tutorial kali ini. Nanti kalau misal ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di Japri atau di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.